pasal 4 ayat 11 sampai 13 saja. Efesus pasal 4. Saya minta bapak-bapak, ibu-ibu membaca ya. Jill, ayatnya 11 sampai 13. Ayo baca firman Tuhan ya. Nah kita baca, nanti diskusi. Saya minta apa pendapat saudara tentang ayat ini. Nanti Pak Panendro dengan Pak Desmond diskusi apa pandangannya tentang ayat ini ya. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan yang diberikan baik rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Coba diskusikan menurut saudara, apa isi firman Tuhan ini, apa maksudnya? Coba ayo silakan didiskusikan pendapatnya apa tentang ayat ini. Nah ini kan gini, Tuhan itu memberi para pelayan atau hambanya ya, hambanya yang isinya itu 5 jawatan kan. Nah sekarang bapak ibu itu pasti bisa mendapat salah satu dari 5 itu, minimal salah satu, minimal. Bisa nggak orang punya 2 jawatan? Bisa. Misalkan dia gembala tapi juga pengajar. Bisa ya. Ini adalah untuk pembangunan tubuhnya. Betul kan? Untuk pembangunan tubuhnya gitu. Coba lihat ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Orang kudus ini berarti jemaat ya. Jemaat biasa ya. Semua jemaat di dalam Tuhan. Supaya apa? Bagi pekerjaan pelayanan. Nah, saudara coba dibuat ini. Misal kita membuat sebuah diagramnya atau apa namanya ya, susunannya. Jadi begini ya, Tuhan menurunkan hambanya, gitu ya. Hamba Tuhan dengan 5 jawatan. Nah, kemudian ini melayani siapa? Melayani jemaat. Ya, supaya apa? Menjadi jemaat yang melayani. Jadi semua jemaat Tuhan ingin melayani, kan pekerjaan pelayanan, betul nggak? Jadi nggak boleh ada sebenarnya di gereja jemaat pengangguran, nggak boleh sebenarnya. Kalau sampai ada jemaat itu pengangguran, berarti dia tidak pernah bertumbuh jadi dewasa. Kalau sekarang nggak pernah tumbuh, namanya apa? Kerdil, cebol, gitu kan? Gitu. Jadi sebenarnya kita harus menyadari sungguh para pelayan. Tadi Pak Desmond bilang gini, gak apa-apa lah yang ini yang kita kumpul 5-6 orang tapi jenderal. Nah jenderal harus ngerti sekarang. Kita ini dipilih Tuhan ya, supaya apa? Kita menemukan dulu nih, Pak Desmond harus ketemu 5 jawatan itu bapak yang mana tuh? Pasti ada. Apakah bapak itu nanti pelayanannya lebih cocok tentang pelayanan rasul? Ya, siapa tahu belum diasah, ya kan? Ya kan? Iya. Siapa tahu kemudian ada nabi, ya, nabi. Ada juga tadi penginjil. Pasti ada nanti kalau kita sudah diasah. Ada gembala, kan? Pengajar. Bukannya rasul itu zaman dulu ya? Loh, kalau rasulnya memang zaman dulu, tapi model pelayanannya masih ada sampai sekarang. Makanya jangan heran, di seluruh dunia masih banyak orang-orang yang memang dia mendirikan banyak gereja di mana-mana. Orang yang membuka-buka pelayanan, pergi ke tempat-tempat dan membuka, itu rasul. Tapi nanti yang meneruskan biasanya para gembala, penginjil. Karena dia tidak mendirikan gereja. Betul kan?
umum biar masuk akal. John Wesley waktu itu, Charles Wesley. Pendiri ini. Ya, dia mendirikan ribuan gereja. Kalau Nabi? Ya, kalau di Indonesia, Kalau Nabi? Nabi. Kalau Rasul ya? ya, Nabi itu, loh, ini Pak, jawatan ini tidak mana lebih besar, bukan. Dia hanya fungsi aja. Kalau Rasul ini biasanya adalah para perintis atau pendiri. Dia ini kayak bapak sifatnya. Jadi dia membuka, dia mengembangkan gitu. Dia bisa ngelatih orang, tetapi dia akan menyerahkan itu otoritas kepada orang yang meneruskan. Seperti Yohanes Pembaptis. Itu Nabi, Pak. Paulus pergi ke Athena, pergi ke Roma, makanya dia punya surat kepada beberapa gereja-gereja ya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Mas. Tidak apa-apa. Jadi contoh kalau di Alkitab, Paulus ya, Rasul Paulus itu pergi kemana-mana, dia mendirikan gereja. Itu makanya surat-suratnya contoh ke Korintus, aku mau kalian kumpulkan persembahan. Loh, kok dia punya otoritas? Padahal Korintus itu gembalanya Timotius. Tapi Paulus tetap otoritas. Kenapa? Karena dia bapaknya, dia pendirinya. Gitu. Ya. Jadi kalau pelayan kerasulan itu korpsnya, bikin korpsnya saja besar. Nanti detailnya itu yang ngerjakan yang sini. Gitu. Ya, tapi rasul ini biasanya dia roh kenabian dia punya, penginjilan dia bisa, penggembalaan dia bisa gitu, mengajar dia bisa. Rasul itu kayak bapak, tapi kayak kerasulan gini nih dia tidak kuat di detail dan dia biasanya berpindah-pindah gitu. Ya, kalau misalkan yang di Indonesia ini, ya kalau yang sekarang sudah jarang ditemukan ya. Tapi juga misalkan kalau di GBI itu ya seperti bapaknya Pak Rubinadi itu yang pernah ke sini, Om Julius itu. Jadi Om Julius itu dia bersaksi dari muda dia pelayanan, dia pergi misal ke Purwokerto, gitu. Di sana dia diperjumpakan dengan seorang jemaat itu yang sudah putus asa. Kemudian dia mulai melayani dari satu keluarga. Lama-lama dia mendengar petunjuk lewat itu petunjuk Tuhan gitu. Akhirnya dia dirikan gereja. Setelah itu berdiri dari antara jemaat itu dilatih. Lama-lama muncul gembala yang dia tahbiskan gitu. Kemudian dia buka lagi misalnya ke Gombong, ketemu lagi lewat peristiwa apa, dia dirikan gitu. Sampai sudah 60 atau berapa, dia mendirikan lebih dari 40 gereja. Dia sendiri loh yang buka. Gitu. Tapi dia sendiri sekarang juga gembala di Tasik. Jadi Pak Julius ini mengepalai lebih dari 40 gereja. Gitu. Seperti itu. Hanya gini, sistemnya yang agak berbeda. Kalau sekarang ini kan banyak juga gini, ada tuh dipeluk. Ya sadar mama nggak apa-apa. Kalau zaman dulu kan kebanyakan kan orang itu pergi memberitakan Injil, orang itu face to face gitu kan. Gitu. Tapi kalau saya melihat kalau begitu tuh ya kalau kerasulan, nggak dibilang kerasulan, ya nyatanya dia buka gereja, dia gembalanya. Tapi kalau disebut rasul, kok dia nggak punya hubungan begini? Karena bapak itu kan punya hubungan gini. Rasul Paulus dia nulis surat ke Filemon, ngomong Filemon, terima ya. Ini Onesimus dulu memang dia budakmu, nyolong di rumahmu, tapi dia sudah bertobat, sekarang jadi pelayanku di Roma. Aku akan kirim dia kepadamu. Nanti kalau dia sampai di kepadamu, tolong terima seperti kau terima aku. Lah itu kan hubungannya pribadi banget. Yang namanya rasul itu harusnya bapak, pribadi banget, hubungannya dekat. Gitu. Cuma kalau sekarang ini orang bisa buka gereja bahkan tanpa kenal loh, kenal sekilas saja bisa, tanpa pernah ada sesuatu hubungan yang sangat rohani gitu. Tapi sebenarnya kerasulan ini bapak sebenarnya ya. Nah kalau cirinya ini punya hati bapak nih kalau rasul ini biasanya ya. Dia pintar ngomong, tapi sebenarnya bukan cita-citanya untuk menjadi besar. Rasul itu nggak pernah, pelayan kerasulan nggak pernah punya cita-cita untuk menjadi besar dirinya sendiri, tapi selalu ingin membesarkan anak-anak. Tak kasih contoh ya.
Cita-citanya seorang ayah itu bukan sukses sendiri, itu ayah yang waras. Tapi ingin melihat anak-anaknya berhasil. Bahkan doanya apa? Aku ingin kamu lebih besar dari ayahmu. Nah gitu loh. Itu rasul itu kayak gitu. Ya, kalau gembala ini agak beda. Gembala ini sentral gereja lokal. Biasanya kalau gembala murni, dia bahkan agak takut ini kalau nanti di gerejanya ada yang tumbuh lebih hebat dari dia. Kenapa? Karena dia tidak punya cita-cita mengundurkan diri. Tapi kalau rasul ini punya loh. Punya. Jadi dia nggak persoalan dengan aset, biasanya gitu. Nggak pusing sama aset, nggak pusing sama orang, nggak pusing sama apakah. Karena apa? Dia sudah tahu Tuhan memberi roh seorang bapak. Aku membuat ini satu kali kelak, aku tahu ini akan aku wariskan. Bukan untuk diriku gitu. Tapi kalau gembala ini, memang dia ingin berkembang. Makanya kalau yang gembala tulen biasanya fanatik, nggak datang diurut. Lah saya itu sebenarnya kesini. Saya itu lebih ke kerasulan. Makanya kan buka gereja di Semarang, buka gereja di Wonogiri, buka gereja di Victory ini pun sudah sebenarnya saya serahkan Pak Riki belum siap. Itu sebenarnya saya lebih senang ketika Pak Riki nanti jadi gembala, lebih hebat dari saya. Itu impian saya. Nanti Eliabas pun mungkin begitu. Karena saya hanya ingin melihat anak-anakku gitu secara rohani akan menjadi raksasa iman. Gitu. Kalau dalam dunia ini ya, bapak yang baik belum tentu kaya. Tapi biasanya bapak yang baik dan benar, anak-anaknya besok hebat. Gitu. Jelas ya? Nah kalau nabi, nah ini harus ngerti. Cirinya itu orangnya itu ceplas-ceplos. Tapi nggak semua orang ceplas-ceplos nabi. Ada juga orang ceplas-ceplos kepahitan. Orientasinya nabi harus tahu. Nabi itu hatinya dipenuhi suara Allah. Hatinya itu sudah milik Tuhan. Makanya nabi biasanya senang puasa, nggak senang kumpul-kumpul. Orangnya itu nggak terlalu senang. Saklek nabi itu. Kalau ngomong mesti firman. Bukan dirinya, bukan harga diri. Nabi itu tidak pernah ngurusi dirinya. Nabi itu hanya selalu memikirkan kehendak Allah, suara Allah buat umat Tuhan. Jadi kalau dalam ponsel nanti ada saudaranya yang kayak polisi misalkan itu. Tapi orientasinya firman loh, bukan karena orangnya kepahitan, cerewet, pahit, bukan. Ada nggak benar? Itu nggak boleh. Firman nggak ngomong gitu loh. Dan dia nggak peduli orang sakit hati apa enggak. Kadang-kadang yang penting, aku penting ngomong loh. Kamu sakit hati terserah loh. Tapi ini bukan buku untuk aku, ini untuk kamu. Tuhan firman Allah berkata apa gitu. Orangnya nggak pusing. Tapi pikirannya pikiran firman Allah. Orangnya lurus-lurus, nggak bisa diajak. Menggak-menggok nggak bisa. Dinego-nego nggak mau orang begini. Nah, kadang-kadang orang begini ini banyak yang sengit. Iya, tapi sebenarnya kita perlu. Nah, orang ini kalau masuk dalam karunia-Nya lama-lama jadi melihat gitu, penglihatan gitu-gitu, dengar suara Tuhan gitu. Tapi dia harus menguduskan diri. Sebab kalau karunia nabi nggak menguduskan diri, jadi nabi palsu. Gitu. Jelas ya? Itu. Nah, kita ini nggak bisa buat-buat. Seperti saya, roh kenabian saya nggak ke situ. Saya lebih ke pembapaan. Makanya kalau bahasa saya selalu milih yang lunak-lunak, damaikan gitu. Kepingin anak-anak rukun, tumbuh bareng gitu maksudnya. Itu, nggak bisa, ya. Makanya banyak orang berkata kadang saya kurang tegas. Padahal kalau saya tegas, orang pasti pergi. Gila sama saya. Loh iya, orang itu gitu. Kan kadang gitu, kalau saya sabar gitu, ngomong kesabaran. Begitu saya sedikit keras, nggak tahan, pergi terus. Serba salah. Apalagi kalau zaman sekarang kan nggak banyak orang punya roh anak. Maunya punya roh pemimpin semua. Loh sekarang kalau punya roh anak, mau kan ngomong apa? Kamu harus jadi seperti anak kecil. Betul kan? Supaya kamu memiliki kerajaan Allah. Salah satu ciri anak kecil itu ya, kalau masih kecil, dia dimarahin bapaknya minggat nggak? Nggak punya pikiran minggat. Yang minggat itu kan orang dewasa, karena sudah tahu mau pergi kemana, dia naik apa gitu. Anak kecil nggak pernah. Nah sekarang ini kita betul-betul gereja itu kehilangan roh anak sebenarnya.
Padahal dalam pelajaran yang saya terima, kalau kita nggak pernah bisa jadi anak yang baik, nggak akan pernah bisa jadi pemimpin yang baik. Itu korelasinya. Makanya Tuhan Yesus itu ngajarin sebenarnya kan. Waktu dia ada di dunia, dia nggak membanggakan mujizat kok. Dia nggak membanggakan hikmatnya kok. Dia nggak membanggakan karyanya, kepopuleran. Tidak. Dia hanya ngomong berkali-kali kepada murid-muridnya, Bapa mengasihiku, aku mengasihi Bapa. Roh anaknya yang diajarkan. Makananku melakukan kehendak Bapa. Tuhan Yesus betul-betul. Padahal kalau kita pikir rencana Bapa di surga untuk Yesus, dia menderita. Sekarang bayangin aja. Sekarang banyak anak loh di dunia ini. Bapaknya aja selalu berpikir yang baik buat dia, anaknya tetap kurang ajar kok. Apalagi bapaknya merencanakan yang buruk. Secara jasmania, Bapa di surga itu merancangkan yang buruk untuk Yesus. Penderitaan, aniaya dan kematian. Tapi Yesus itu yang diomongkan bukan gini. Oh kemarin loh baru ngusir setan, legion aja nggak ada apa-apanya tuh sama aku, nggak ada gitunya sama sekali. Kamu nggak ingat aku bisa bikin apa? 5 roti 2 ikan, 5.000 orang. Nggak ada kebanggaan-kebanggaan itu. Tapi yang Yesus banggakan, aku mengasihi Bapa, Bapa mengasihi aku. Makanya ditulis dalam Filipi 2, dia telah menjadi anak yang baik. Bahkan sebagai anak dia telah mati di kayu salib. Jadi saya ingin supaya kita nih, kalau kita mau kuat ya dalam pelayanan, kita harus punya roh anak. Sebab apa? Nanti di pelayanan, kadang kita akan ketemu roh nabi. Saudara kita ini kadang salah loh. Orang lain bisa tegur kita. Siapapun, entah gembala, entah orang yang punya roh nabi, siapapun yang bersama kita, bisa aja ngingetin, bisa aja negur. Tapi kalau kita nggak punya roh anak, kita akan keluar dari kumpulan itu. Ya. Nah saya ingin ini betul dihayati. Bukan masalah usia, tapi itu masalah roh. Roh itu bersifat kekal. Kita ini besok walaupun pelayan kita sehebat apa, pekerjaan kita sehebat apa, karya kita sehebat apa, betapapun orang memuji kita, sampai di surga kita ini apa sih? Anak. Betul dah, ayo. Walaupun jadi kalau kita berkata, oh saya dewasa rohani, justru semakin kita dewasa rohani, kita makin sadar kita ini hanya anak Bapa surga. Kita punya roh anak, tapi kita sudah dewasa, jadi anak yang bisa memimpin gitu. Bukan berarti kalau kita sudah dewasa. Contoh ya, saya sudah pendeta, anak saya 4 gede-gede. Begitu saya pulang ke rumah ayahku, aku seorang anak, aku mencintainya. Aku menghormatinya, bukan berarti kedewasaanku, aku makin matang, aku makin dihormati, kemudian aku kehilangan roh anak. Sekarang kalau kita aja yang sudah dewasa harus punya roh anak, betapa lagi yang belum maju. Orang baru mulai pelayanan misalkan, orang baru mulai mengenal Tuhan, gak punya roh anak, wah ya gak bisa. Saya lihat ya pemain-pemain besar, saya lihat Pak Bondo yang di Jogja, dia punya roh anak loh, kepada Tuhan. Dia tuh nyanyi falas Pak Bondo itu, gak bisa nyanyi. Tapi dia selalu ngomong loh, kalau berdua sama saya, Pak Heru, saya ini kalau pagi, sudah umur segitu, dia ngomong, saya tanya kepada Bapak Surgawi, Bapak, engkau mau saya nyanyi apa? Saya mau nyanyi untukmu, walaupun suara saya jelek gitu. Dan dia nyanyi. Itu bagi saya loh, dia ini bos, orang yang dihormati, punya 40 sekolah besar di seluruh Indonesia, anak asuhnya ribuan. Tapi roh anaknya kuat sekali. Pak Erastus Sabdono itu, dia kalau udah mulai nyanyi, saya tahu aja rohnya. Itu roh anak kepada Bapak itu. Saya ketemu Pak Wiryo Hadi itu ya roh anaknya kuat sekali. Dia itu sebenarnya sudah bukan cabang Pak Niko, tapi dari muda dia itu memang belajarnya dari Pak Niko. Sebenarnya dia sudah tidak punya kewajiban untuk datang di persekutuannya Pak Niko karena dia sudah mandiri. Tapi dia ngomong apa? Saya tidak mau. Walaupun secara organisasi saya sudah bukan bagian dari Pak Niko, saya akan tetap datang karena saya butuh Bapak saya. Coba. Dia berkata 6 bulan saya nggak punya Bapak, saya stres. Nah ini penting buat kita ya. Oke, saya lanjutkan penginjil ya, gembala. Nah kalau penginjil ini cirinya gampang, selalu mikirin jiwa baru, ya tapi bukan jemaat gitu. Dia selalu mikir tentang orang-orang yang belum diselamatkan, orang yang belum diselamatkan. Jadi orang yang berjiwa penginjil ini selalu suka menyinggung orang yang tidak seiman.
Dia nggak takut untuk nyinggung, kenalan, mempertanyakan iman mereka, bahkan menerangkan jalan Tuhan itu. Nah, ya, jadi ini penginjilnya ini sudah mulai hilang ini. Ya, kita belajar firman, ya paling kita sharing-sharingkan sama saudara seiman, tapi kita nggak punya sasaran penginjilan. Ayo, kalau kita ingat, ayo, tahun ini apakah sudah ada sasaran penginjilan yang betul-betul kita doakan dan kita kerjakan? Padahal Tuhan membebankan itu kepada kita. Pergilah, kata Tuhan, beritakanlah Injil kepada semua orang. Nah itu. Nah ini juga PR nih. Seandainya di dalam sebuah komsel atau kersel 5 jawatan ini ada, nggak ada pengangguran dalam gereja. Kenapa kita kok mengarahkan kita mau jadi gereja sel? Karena sebenarnya kalau di kelompok kecil itu nanti kita itu bisa menemukan karunia-Nya. Kalau di gereja kan nggak mungkin semua orang terbuka gitu. Karena gereja itu terbatas loh. Kalau gereja ribuan kayak Aletheia misalnya, yang single paling berapa yang bisa dipilih? Apakah bisa mewadahi semua jemaat dan menumbuhkan talentanya sampai di puncak panggilan? Kalau nggak ada komsel yang kuat, nggak akan ketemu itu. Akhirnya banyak orang yang berpuluh-puluh tahun nggak dewasa hanya duduk menikmati ibadah. Gitu. Ya, gembala. Nah, ini gembala ini juga cirinya gampang, orangnya care. Kalau orangnya suka menyendiri jangan dipilih jadi gembala. Gak cocok, sukanya semedi gitu ya, sendirian gitu, gak senang serawung, gak cocok jadi gembala. Kalau jadi gembala itu orangnya perhatian, ya, peduli. Kalau ada yang gak datang, nekoni, gak usah disuruh aja dia sudah tanya. Kok gak datang tuh? Mbok datang. Kalau nggak datang tak jemput wes gitu-gitu loh. Jadi orangnya tuh care. Jadi nanti kalau memilih ketua komsel, 1, jangan berdasarkan jenis kelamin. 2, jangan hanya berdasarkan dipilih siapa yang paling rohani. Bukan itu. Sebenarnya siapa yang paling punya karunia ini. Itu. Gembala itu ngabsen gitu. Beriksa, detail gitu. Mempedulikan gitu, ngajak-ngajak nggak malu lah itu gembala. Orangnya kayak gitu. Punya cara supaya bisa bawa orang. Bahkan ngajak ke komsel ini, wis ayo ning komselku, wis tau ya wis balik tak jajake sampai kamu gitu-gitu. Itu cocok jadi gembala gitu. Jelas ya? Jadi nanti misalkan di timur mau ada komsel. Maksudnya gini loh, kenapa kok komsel? Bukan perpecahan komsel itu, tapi supaya tidak banyak-banyak orang, sehingga nanti ketemu siapa yang punya karunia ini tahu. Nah kalau pengajar ini lebih gampang. Jadi kalau kita ngobrol rame-rame gitu, rapat, ngomong-ngomong, ada persoalan yang agak rumit, cirinya gini, begitu orang ini menjelaskan, semua ngerti. Nah itu pengajar. Misalnya kita ngomong-ngomong ya, gitu, kemudian Pak Desmond tampil, sebentar, gini loh maaf ya, boleh saya bicara, terus ngomong, gini, terus ngomong, oh, saya nggak ngerti aja, jadi oh iya. Nah itu berarti karunianya aja. Tapi kalau ada orang, yang gampang aja jadi sulit, tapi itu nggak apa-apa ya, begitu dia ngomong, pusing aku, lah itu mungkin bukan pengajar kan warnanya. Saya berharap nanti ketika carousel, temukan itu. Ya, jadi misalkan kalau udah ketemu, ternyata bapak ini, ibu ini, oh ini kok kayaknya care. Oh ini tim gembala nih, fungsinya tim gembala. Oh misalkan yang ini ngajarnya pinter, detail, runut gitu, urut, nah pengajar gitu. Yang selalu mikir, anu lah, kita doakan jiwa-jiwa. Kadang dari doanya aja kelihatan. Dia doakan Tuhan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, itu selalu disinggung, itu kelihatan. Oh hatinya ada untuk penginjilan gitu. Pasti ketemu gampang. Jelas ya? Jam berapa ini? Oh masih jam 8.10.